Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli. Teman-teman dapat manggil saya Eli. Kali ini kita akan mempelajari kalimat tunggal. Indikator pembelajarannya ada 4. Yang pertama, memahami kalimat tunggal. Kedua, memahami pola kalimat tunggal. Ketiga, memahami kalimat aktif dan pasif. Yang keempat, mempraktikkan kalimat tunggal, aktif, dan pasif. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, kaidah kalimat tunggal. Yang kedua, pola kalimat tunggal. Yang ketiga, kalimat aktif. Yang keempat, kalimat pasif. Pembahasan yang pertama yaitu kaidah kalimat tunggal dan fungsi unsur klausanya. Sebelum kita membahas kalimat tunggal, perhatikan contoh kata dan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, membaca. Contoh kedua, sedang membaca. Contoh ketiga, dia sedang membaca. Contoh keempat, dia sedang membaca. Contoh pertama, membaca merupakan kata. Sedang membaca merupakan frasa atau gabungan kata. Dia sedang membaca pada contoh ketiga merupakan klausa. Sedangkan dia sedang membaca pada contoh keempat merupakan kalimat. Perhatikan perbedaan antara klausa dan frasa. Kata di yang terletak di awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital dan tidak ada tanda baca akhir. Sedangkan kata di pada contoh keempat menggunakan huruf kapital karena terletak di awal kalimat dan terdapat tanda titik pada akhir kalimat. Itulah perbedaan klausa dan kalimat. Ada 5 konsep tentang kalimat tunggal. Yang pertama, kalimat tunggal terdiri dari satu klausa, satu unsur subjek, dan satu unsur predikat. Fungsi unsur klausanya dapat berupa subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. S, P, O, dan PL merupakan unsur inti kalimat, sedangkan keterangan merupakan unsur luar inti kalimat. Yang pertama, kita akan bahas tentang subjek. Subjek adalah bagian dari klausa yang mengacu kepada informasi yang dinyatakan oleh pembicara. Subjek dapat berupa nomina, frasa nominal, frasa verbal, dan klausa. Letak subjek di awal kalimat dan di depan predikat. 4. Jika unsur subjek lebih panjang daripada predikat, dapat diletakkan di akhir kalimat. Predikat. Predikat adalah bagian klausa yang memberikan informasi tentang subjek. Predikat dapat berupa verba, frasa verbal, dan frasa adjektifal. Ketiga, kalimat yang berpola SP. Predikatnya dapat berupa frasa nominal, numeralial, dan preposisional. Yang keempat, letaknya di antara subjek dan predikat. Selanjutnya, objek. Objek adalah bagian dari klausa yang terkena tindakan yang disebut dalam predikat. Objek biasanya berupa nomina dan frasa nominal dan letaknya di belakang predikat atau setelah predikat. Objek menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Selanjutnya, pelengkap. Pelengkap adalah bagian klausa yang melengkapi predikat sehingga klausa itu dapat menjadi lengkap. Yang kedua, pelengkap terletak di belakang predikat jika tidak ada objek, tetapi jika ada objek terletak di belakang objek. Perbedaan pelengkap dan objek. Pelengkap tidak dapat diganti dengan pronominanya. Selanjutnya, keterangan.
Keterangan adalah bagian klausa yang menjelaskan jenis tindakan yang dinyatakan oleh predikat. Keterangan biasanya berupa adverbial, dapat di posisi awal, tengah, atau akhir klausa. Ada 9 macam keterangan, yaitu tempat, tujuan, cara, penyerta, alat, membandingkan atau kemiripan, sebab, dan kesalingan. 2. Pembahasan yang kita kedua itu tentang pola dasar kalimat tunggal. Pola dasar kalimat tunggal ada 6. Yang pertama SP, yang kedua SPO, yang ketiga SPPL, yang keempat SPOPL, yang kelima SPOK yang biasa kita gunakan, yang keenam SPK. Berikut contoh kalimat tunggalnya. Mengungsi bukanlah pilihan terbaik. Ilmu mengatur pengetahuan, sajak Yudhistira adalah sebuah lirik. Mari kita analisis fungsi unsur klausanya. Mengungsi merupakan subjek, bukanlah pilihan terbaik merupakan predikat. Kalimat ini berpola SP. Ilmu merupakan subjek, mengatur merupakan predikat, pengetahuan merupakan objek. Kalimat ini berpola SPO. Sajak Yudhistira merupakan subjek, adalah predikat, sebuah lirik merupakan pelengkap. Kalimat ini berpola SPPL. Contoh kalimat keempat, ilmuwan mendefinisikan sains sebagai suatu deretan konsep. Mereka mengambil contoh pasir minggu kemarin. Kami sudah berusaha sepanjang tahun. Ilmuwan merupakan subjek, mendefinisikan merupakan predikat, sains merupakan objek, sebagai suatu deretan konsep merupakan pelengkap. Kalimat ini berpola SPOPL. Mereka merupakan subjek, mengambil merupakan predikat, contoh pasir merupakan objek, minggu kemarin merupakan keterangan. Kalimat ini berpola SPOK. Kami merupakan subjek, sudah berusaha merupakan predikat, sepanjang tahun merupakan keterangan. Kalimat ini berpola SPK. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Perbedaan kalimat aktif dan pasif terletak pada sifat hubungan antara pelaku dan perbuatan dalam kalimat. Subjek dalam kalimat aktif merupakan pelaku. Bentuk afiksasi yang sering digunakan yaitu prefix ter dan konflik ke-an. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Perhatikan contoh yang berikut. Mereka mengharapkan bala bantuan. Mereka merupakan subjek. Mengharapkan merupakan predikat, bala bantuan objek. Ini merupakan kalimat aktif. Untuk mengubah menjadi kalimat pasif, ada 2 cara. Cara yang pertama, menukar tempat objek ke tempat subjek. Bala bantuan diletakkan di awal kalimat. Cara kedua, mengubah predikat berawalan mengasal menjadi berawalan di. Mengharapkan menjadi diharapkan. Mereka menjadi oleh mereka. Perhatikan fungsi unsur kausanya. Diharapkan di sini sebagai predikat. Bala bantuan ketika telah menjadi kalimat aktif, kalimat pasif menjadi subjek, sedangkan subjek mereka pada kalimat aktif, pada kalimat pasif menjadi pelengkap. Perhatikan contoh kalimat pasif berikut. Penumpang bus itu terlempar keluar bukit. Penumpang bus itu merupakan subjek, terlempar bukan predikat, keluar merupakan keterangan. Bukit kelam merupakan subjek,
terletak merupakan predikat, di Pulau Kalimantan Barat merupakan keterangan. Rumahnya merupakan subjek, kemasukan merupakan predikat, pencuri pelengkap, tadi malam keterangan. Kata terlempar di sini bermakna ketidaksengajaan, terletak bermakna kekodratan, kemasukan bermakna adservatif atau tidak menyenangkan. Penjelasannya, kata terlempar mengacu pada suatu keadaan atau ketidaksengajaan pelaku perbuatan. Kata terletak menunjukkan kekodratan. Sudah kodratnya Bukit Kelam itu terletak di Kalimantan Barat. Entah ada unsur sengaja atau tidaknya, entah permasalahannya siapa yang meletakkan Bukit Kelam itu. Yang ketiga, kata kemasukan di sini bermakna sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti kemasukan debu. Baiklah, itu pembahasan kalimat tunggal. Yang keempat, kita akan latihan soal dan tugas. Tentukanlah pola dan unsur fungsi S, P, O, Pel, dan K pada kalimat-kalimat berikut. Ada 4 soal. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Akhirun minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.